Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lesvika Aryani dengan NIM 2011-9003. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program pendidikan agama Islam. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Ushul Fikih 1 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana, MPDI. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengangkat tema yaitu ijma sebagai dalil hukum. Membahas syariat agama Islam pasti akan berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, ia menggunakan 4 dalil hukum. Yang pertama ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ulama mazhab lain ada yang menggunakan 2 dalil saja, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya saja yaitu Daud Al-Dhahiri dalam mazhabnya Al-Dhahiri. Lalu mengapa Imam Syafi'i sampai memakai 4 dalil? Salah satunya adalah Ijma. Nah, karena ijma menurut bahasa yaitu al-armu yang artinya menyengaja, sedangkan ijma menurut istilah adalah kesepakatan para ulama-ulama ahli ijtihad pada satu masa. Kesepakatan tentang apa? Yaitu kesepakatan tentang masalah-masalah yang sedang terjadi. Maknanya pada masa itu pada masa Nabi belum ada hukum-hukumnya. Nah, menurut istilah lain, ijma ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal. Sebagai contohnya saja ialah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, diperlukannya pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan dengan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, namun kemudian semua kaum muslimin sepakat menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat pula dikatakan dengan ijma. Nah, berbicara tentang ijtihad, pasti ada orang yang berijtihad. Orang yang berijtihad itu dinamakan pula dengan mujtahid. Sedangkan tingkatan-tingkatan dari mujtahid itu ada 4. Yang pertama, ada mujtahid mutlak, contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki. Yang kedua ada mujtahid mazhab, yaitu contohnya seperti Mu'alim Syafi'i Hazumi. Yang ketiga ada mujtahid fatwa, yaitu seperti Imam Abu Ramli dan Imam Ar-Rafi'i. Yang keempat mujtahid tarjih, yaitu mujtahid untuk fikih saja. Artinya mujtahid itu hanya dengan digunakan untuk fikih saja dan tidak untuk yang lainnya. Seperti halnya dengan nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Berbicara tentang ijma, apa sih tujuan dasar dari ijma itu? Nah, adapun tujuan dasar dari ijma yaitu untuk mencari suatu dalil yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, yang mana masalah itu tidak termaktub dan tidak pula disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun As-Sunnah. Lalu kapan ijma itu boleh untuk dijadikan dalil? Nah, ijma boleh untuk dijadikan dalil karena tidak semua dalil menerangkan adanya ijma. Jawabannya ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun dalil yang menerangkan tentang adanya ijma itu ada yang berasal dari Al-Quran dan ada pula yang berasal dari Al-Hadis. Adapun dalil yang berasal dari Al-Hadis yaitu terdapat dalam kitab Al-Waraqat oleh Imam Haramain, di mana di dalam kitab itu dijelaskan wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalati rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa syar'u
waroda bi'ismati hadhihi lihadzal hadithi wa nahwihi. Artinya yaitu ijma umat ini adalah satu hujah dalil, bukan ijma umat selainnya. Hal ini karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin dan tidak akan bersepakat umatku dalam suatu kesesatan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lain, maka syara telah menjamin keterpeliharaannya umat ini. Jadi semua orang tidak dapat menentukan ijma, namun haruslah ia dari orang-orang yang ahli fikih, soleh, serta beriman. Ijma juga dapat diartikan sebagai kesepakatan ulama terdahulu yang dapat dijadikan hukum untuk setelahnya. Sedangkan dalil yang menerangkan tentang ijma yang berasal dari Al-Quran tercantum pula dalam Quran Surah An-Nisa ayat 115. Nah, sebagaimana ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Menurut Abdul Qalim Zaidan, ijma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijma sharih atau ijma jelas. Yang kedua ada ijma sukuti atau ijma yang diam atau persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama. Adapun penjelasan mengenai ijma sharih atau ijma yang jelas ini, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid baik dengan perkataan atau perbuatan terhadap suatu masalah tertentu. Nah, setiap para mujtahid itu menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Ijma seperti ini langka terjadi apabila dalam satu majelis yang dihadiri oleh semua mujtahid pada suatu masa tertentu, sebagaimana pendapat Al-Nazam bahwa ijma seperti ini tidak mungkin terjadi, tetapi jumhur ulama usul berpendapat apabila hal ini terjadi dan menghasilkan suatu kesepakatan, maka bisa dijadikan sebagai hujah syariah dengan tanpa khilaf dan kekuatan hukumnya bersifat qat'i. Nah, penjelasan yang kedua yaitu mengenai ijma sukuti atau ijma yang diam. Nah, yaitu kesepakatan sebagian mujtahid dalam suatu permasalahan dan sebagian mujtahid yang lainnya ini tidak berpendapat atau diam dan tidak pula mengingkarinya. Nah, ijma yang kedua ini para ulama masih berselisih pendapat apakah termasuk hujah syariah atau tidak. Nah, menurut Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, ini bukan ijma dan bukan pula hujah syariah, karena diamnya sebagian mujtahid ini belum tentu menunjukkan kesepakatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ijma sebagai dalil hukum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan komen, karena satu like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti bagi saya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.